Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Saya akan menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama penghuni bumi. Kita adalah semuanya bersaudara, dari ujung dunia sampai ke ujung dunia. Kita adalah semua saudara. Allah memerintahkan semua makhluk, termasuk malaikat, sujud menghormati manusia. Pertama, Nabi Adam, para malaikat tunduk patuh, namun iblis menolak perintah Allah. Maka iblis dikutuk dan diusir dari surga. Kelak di hari kiamat, iblis akan dimasukkan ke neraka. Iblis yang dengki pada Nabi Adam alaihissalam bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam agar nantinya sudah hari kiamat ia memperoleh teman yang banyak di dalam neraka. Namun manusia yang berpegang teguh pada tali agama, ia akan selamat dari godaan iblis. Cerita di dalam Al-Quran, setelah Adam dan Hawa termakan oleh hasutan iblis dengan memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan perasaan malu dan penyesalan yang sangat mendalam, mereka menangis memohon ampun kepada Allah. Dan dengan sangat bijaksana Allah SWT berfirman, "Hai Adam dan Hawa, tidakkah aku telah melarang kamu berdua memakan buah pohon itu? Tapi kamu telah terperdaya oleh setan, dan sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Maka keluarlah kamu berdua dari surga. Akan aku turunkan kamu berdua ke bumi. Di bumi itulah kamu hidup dan di sanalah kamu mati. Dan dari sanalah pula lah kamu dikeluarkan, nanti dibangkitkan." Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah Adam dan Hawa ke bumi. Sejak saat itulah mereka merupakan awal kehidupan manusia di dunia ini. Keberadaan Adam dan Hawa di bumi tidak pada satu tempat, melainkan keduanya terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Adam diturunkan di tengah hutan rimba di dekat Hindustan, India. Sedang Hawa diturunkan di Jeddah yang terletak di dataran Jazirah Arabia. Sehingga keduanya berusaha saling mencari. Di manakah dia dan kemana aku harus mencarinya? Kalau semula di surga segala sesuatu kebutuhannya telah tersedia begitu saja tanpa harus berusaha payah mendapatkannya. Maka setelah mereka berada di bumi, mereka harus berusaha keras untuk mencari dan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Perutku terasa sangat lapar, tapi tidak semua buah-buahan di sini dapat dimakan
dan aku sulit membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi ketidakramahan alam seperti terpaan angin kencang, hujan, badai dan banjir, gempa bumi serta gunung meletus. Belum lagi ancaman keganasan binatang buas dan binatang berbisa yang setiap saat dapat memangsa mereka. Apalagi mereka hidup terpisah dalam kesendirian. Sungguh hal itu merupakan penderitaan hidup yang sangat berat bagi mereka. Kalau seandainya Adam tetap berada di sisiku, tentu hidupku tidak seberat ini karena tentu dia akan dapat melindungiku. Adam terus berkelana berjelajah keluar masuk hutan rimba terus ke arah barat dari tempatnya semula. Setelah 40 tahun terlampaui, sampai Adam di suatu tempat. Ketika Adam berhenti sejenak dan berpikir hendak ke arah mana dia hendak melanjutkan langkahnya, tiba-tiba ada suara orang yang menyebut namanya. Adamkah engkau? Engkau Hawa? Iya, aku Hawa. Dengan perasaan haru, berbau rasa rindu yang mendalam, juga gembira, mereka saling berpelukan erat seakan tak mau dipisahkan lagi. Oh Adam, jangan tinggalkan aku lagi. Aku takut di sini. Percayalah Hawa, aku akan senantiasa bersamamu untuk melindungimu. Tempatku berada di Jazirah Arabia yang kemudian dinamakan Arafah, yang artinya tempat saling mengenal, pertemuan kembali antara Adam dan Hawa. Setelah sekian lama 40 tahun mereka terpisahkan. Menurut salah satu sumber selanjutnya, Adam dan Hawa hidup di Jazirah Arabia, tempatnya di negeri Makkah, dan mendirikan rumah sebagai tempat berlindung mereka. Di bekas tempat tinggal Adam dan Hawa itulah di kemudian hari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail didirikan Ka'bah Baitullah yang bisa kita saksikan sampai saat ini.
Sejak saat itu mereka harus berusaha dengan susah payah untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Sungguh Allah Maha Pengasih untuk dapat melaksanakan itu. Adam telah dibekali pelajaran cara hidup di dunia bumi dengan sempurna, seperti bagaimana bercocok tanam, bertani, mengerjakan sawah, mencangkul, membajak, juga bagaimana cara beternak, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Adam dan Hawa hidup menjadi suami istri selama bergaul, hanya melahirkan anak 21 kali. Yang 20 kelahiran selalu lahir 2 anak kembar laki dan perempuan, kecuali yang terakhir ke-21 lahir hanya seorang anak laki. Anak Adam pada kelahiran pertama bersama Kabil dan Ikrimah, keduanya memiliki perawakan wajah dan kulit yang bagus. Ini sangat terlihat ketika mereka menginjak usia remaja. Dan anak Adam pada kelahiran kedua bernama Habil dan saudara perempuannya, kembarnya Labuda, yang punya paras wajah agak jelek jika dibandingkan Ikrimah. Adam juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara berusaha untuk mencukupi keperluan hidupnya selama di dunia bumi. Di antara anak-anaknya yang dididik menjadi petani bercocok tanam adalah Kabil. Dan di antara mereka yang dididik jadi peternak adalah Habil. Karena dari waktu ke waktu anak Adam semakin bertambah banyak, maka untuk membimbing keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkatlah Adam sebagai nabi, pembawa berita risalah, dengan dibekali 10 suhuf lembaran ajaran agama untuk mesawatkan hidup keturunannya. Dari sekian banyak anaknya, Kabil yang kurang begitu taat pada ajaran ayahnya. Sedangkan Habil adalah anak yang paling taat. Ini terbukti ketika sampai pada waktunya mereka akan dikawinkan oleh Nabi Adam menurut syarat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Kabil
dinikahkan dengan Labuda yang bukan saudara sekelahirannya, dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Kabil menentang keras peraturan itu, dan dia tetap meminta agar dinikahkan dengan Iklimah yang dianggapnya sebagai sisi hanya yang telah ditentukan Allah. Tidak bisa Iklimah dilahirkan bersamaku, itu sebagai tanda kalau dialah sebagai pasangan hidupku. Tidak begitu, Kabil. Allah memberi petunjuk padaku agar kalian dinikahkan menurut syariat yang telah ditentukannya seperti itu. Tidak, kalau begitu aku tetap menolaknya. Untuk memutuskan perkara itu, maka Nabi Adam alaihissalam berkata kepada mereka, begini saja agar kalian memperoleh perlakuan yang adil dan sekaligus mengetahui jawaban langsung dari Allah, hendaklah kalian melakukan upacara kurban dari hasil usaha kalian masing-masing. Bagimu Kabil, kau harus mengorbankan sebagian hasil kebunmu. Dan bagimu Habil, kau harus mengorbankan seekor ternakanmu. Barang siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas diri Iklimah. Sebenarnya Kabil merasa enggan untuk melaksanakan itu, tapi karena terpaksa lalu ia pergi ke kebun untuk mengambil buah-buahan hasil kebunnya, dan itu pun diam bilanya buah-buahan yang jelek juga sudah hampir membusuk. Beda dengan Habil, karena semata-mata dia tunduk dan patuh pada syarat yang telah ditentukan Allah SWT. Ia mengambil seekor ternakannya yang paling bagus untuk melaksanakannya. Mereka lalu membawanya ke sebuah bukit gunai, dipersembahkan dalam upacara kurban seperti yang telah diberitahukan ayah mereka. Begitu upacara kurban dilaksanakan, Allah SWT memperlihatkan kebesarannya dan kekuasaannya. Tiba-tiba saja ternak kurban persembahan Habil disambar api dan terbakar habis, sebagai bukti bahwa kurban Habillah yang diterima Allah. Sedang buah-buahan yang dibawa Qabil tetap keberadaannya seperti sedia kala. Ini sebagai bukti bahwa korban persembahan Qabil tertolak.
Setelah menyaksikan kenyataan itu, Nabi Adam berkata kepada mereka, "Kurbanmu diterima, Habil. Kau berhak aku nikahkan dengan Iklimah. Sedangkan kau, Habil, kau harus berbesar hati. Aku nikahkan dengan Labuda. Aku yakin pasti ada hikmahnya." Walau mereka telah dinikahkan menurut pasangan masing-masing, tapi Kabil masih merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada Habil. Pada saat itulah iblis mempengaruhi dan menghasut Kabil agar Kabil membunuh Habil. Dengan begitu, dia bisa memiliki Iklimah karena sungguh Adam telah membuat pilih kasih terhadap mereka. Begitulah hasutan iblis kepada Kabil. Waktu terus berlalu. Pada suatu hari Kabil menggembalakan kambingnya hingga jauh dari tempat tinggalnya. Karena hasutan iblis yang terus-menerus secara diam-diam, Kabil menuntuti kepergian Habil hingga pada suatu ketika tanpa sepengetahuan Habil, Kabil memukul kepala Habil saat di belakang dengan sepotong kayu yang cukup besar. Tubuh Habil roboh dan ia meninggal seketika. Melihat tubuh Habil yang sudah tak berdaya lagi, Kabil jadi kebingungan. Dia makan kedua pergi. Setelah sekian jauh dia berjalan dengan kebimbangan. Mayat tubuh adiknya kepada namun telah ia pun istirahat sampai memikirkan bagaimana cara mengatasi jasad adiknya yang dirasakan semakin menjadi beban berat bagi dirinya. Di tengah Kabil dalam kebingungannya, tiba-tiba Allah SWT memberinya petunjuk melalui 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi di udara. Yang satu berhasil mematok kepala musuhnya sehingga musuhnya jatuh terbanting ke tanah.